It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Analisa dan desain sistem administrasi rumah sakit, kelompok For Your Page. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nurfadila, NPM 027. Perkenalkan, saya Bunda Dewi, NPM 097. Saya Niana Saja Ramadhani, NPM 068. Saya Ani Rahmatika, NPM 021. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem yang kami buat, yaitu sistem administrasi rumah sakit. Sistem ini kami buat berdasarkan beberapa permasalahan berikut. Yang pertama, proses antrian masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan antrean panjang, kebingungan urutan, dan potensi kesalahan pencatatan. Yang kedua, data pasien masih ditulis tangan atau tidak tersimpan secara sistematis, sehingga sulit dalam pencarian kembali atau rekapitulasi. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan tenaga petugas untuk menangani banyak pasien secara bersamaan yang dapat menyebabkan pelayanan menjadi lambat. Yang keempat, tidak adanya transparansi estimasi waktu pelayanan, sehingga pasien tidak tahu harus menunggu berapa lama. Dan yang terakhir, kurangnya sistem yang mendukung integrasi dengan data layanan lainnya. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka dibutuhkan sebuah sistem aplikasi antrian rumah sakit yang mampu mengatur antrian pasien secara otomatis dan struktur, di mana sistem akan memberikan nomor antrian secara digital sesuai urutan kedatangan atau pendaftaran online. Hal ini juga mampu mengurangi kebingungan urutan atau potensi saling serobot giliran. Yang kedua, yakni mencatat data pasien secara digital. Data-data pasien bisa dicatat dan disimpan di dalam database secara terpusat, sehingga memudahkan proses pencarian, penyuntingan, dan rekap data menjadi lebih cepat dan akurat. Sistem ini bisa menghasilkan laporan otomatis sesuai kebutuhan rumah sakit. Kemudian yang ketiga ialah mempermudah proses input dan rekap data oleh petugas. Jadi petugas itu hanya perlu menginput data satu kali sesuai antar muka aplikasi yang sangat user friendly, dan sistem ini juga mendukung otorisasi pengguna sehingga keamanan data itu lebih terjamin. Yang keempat, mengurangi kesalahan dalam pencatatan data pasien, dokter maupun biaya. Sistem ini itu dilengkapi validasi otomatis untuk memastikan data yang diinput lengkap dan sesuai dengan format. Yang terakhir yaitu memberikan informasi yang lebih jelas kepada pasien. Pasien akan menerima bukti pendaftaran digital yang bisa membuat pasien itu lebih siap dan mengurangi keluhan karena ketidakpastian antrian. Saya akan menjelaskan mengenai diagram use case sistem informasi rumah sakit yang telah kami buat. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor yang terlibat dengan fungsi-fungsi utama dalam sistem informasi rumah sakit. Terdapat 3 aktor utama, yaitu 1. Pasien, yang memiliki 3 use case: pendaftaran, memilih dokter, menerima dan membayar tagihan. Untuk pendaftaran, melakukan registrasi ke sistem rumah sakit. Memilih dokter agar pasien dapat menentukan dokter yang dituju dan menerima dan membayar tagihan untuk proses administrasi setelah pelayanan. Yang kedua yaitu resepsionis yang memiliki 5 use case. Yang pertama, menerima data untuk menerima data pendaftaran dari pasien. Yang kedua, mengelola data seperti mengedit atau memperbarui data pasien. Yang ketiga, mengatur jadwal dokter guna mengatur jadwal kunjungan atau konsultasi. Yang keempat, mengatur data kamar untuk mengatur penempatan kamar pasien rawat inap. Yang terakhir yaitu mengelola pembayaran untuk mencatat dan memproses pembayaran dari pasien. Yang ketiga, manajemen rumah sakit yang memiliki 3 use case. Melihat laporan data pasien, berisi rekap data pasien yang terdaftar, melihat laporan pendapatan untuk memantau pemasukan dari pembayaran pasien, melihat laporan aktivitas berisi ringkasan seluruh kegiatan rumah sakit. Dengan adanya diagram ini, diharapkan seluruh proses di rumah sakit dapat terdokumentasi dan berjalan secara terstruktur sesuai peran masing-masing aktor. Selanjutnya adalah flowchart. Tahap pertama yang pasien harus lakukan adalah memasukkan
identitas berupa nama, alamat, dan juga kelamin. Ketika memasukkan kelamin, maka akan dilakukan validasi apakah input yang dimasukkan benar atau salah. Jika input yang dimasukkan selain L dan juga P, maka pilihan berarti salah. Input yang tidak valid. Prosesnya akan diulang untuk bagian memasukkan jenis kelamin. Jika jawaban benar, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan untuk memasukkan berapa hari pasien akan dirawat. Kemudian selanjutnya akan dilakukan validasi juga. Apakah input yang dimasukkan adalah angka atau huruf? Jika yang dimasukkan adalah huruf, berarti pilihan adalah salah. Proses akan dimulai kembali untuk memasukkan berapa hari pasien akan dirawat. Kemudian dilakukan cek kembali apakah pilihan benar. Jika benar, maka akan lanjut untuk memilih ruangan dari skala 1 sampai dengan 5. Ada ruang mawar, ruang melati, ruang anggrek, ruang VIP, dan juga ruang VVIP. Pasien akan diminta untuk memilih. Jika pasien memilih ruangan mawar, maka akan keluar output sebesar Rp200.000. Jika tidak memilih mawar, maka otomatis bukan benar, maka akan lanjut ke proses memasukkan berapa hari pasien akan dirawat. Di situ juga akan dilakukan validasi apakah yang dimasukkan sama dengan angka. Jika yang dimasukkan tidak sama dengan angka, maka input adalah salah. Proses akan berulang untuk memasukkan beberapa hari pasien akan dirawat. Dan jika input yang dimasukkan benar, maka akan lanjut ke proses pemilihan ruangan dari skala 1 sampai dengan 5. Pilihan 1 adalah untuk ruang mawar. Jika pilihan benar, maka akan muncul jika pasien memilih angka 1 yaitu ruang mawar, maka proses selanjutnya adalah menampilkan nominal sebesar Rp200.000. Sedangkan jika tidak memilih ruang mawar, maka kemungkinan pasien akan memilih angka kedua yaitu ruang melati. Jika pasien memilih ruang melati, maka akan lanjut menampilkan nominal sebesar Rp400.000. Sedangkan jika tidak memilih ruang melati, maka kemungkinan pasien akan memilih pilihan 4 yaitu ruang anggrek, di mana jika akan lanjut maka akan menampilkan nominal sebesar Rp600.000. Sedangkan jika tidak memilih pilihan ruang anggrek, maka akan memungkinkan pasien untuk memilih ruang VIP. Jika memilih ruang VIP, maka akan ditampilkan nominal sebesar Rp1 juta. Sedangkan jika tidak memilih ruang VIP, maka kemungkinan pasien akan memilih ruang VVIP, di mana nominalnya adalah Rp1.500.000. Jika pasien memilih selain dari skala 1 sampai dengan 5, maka proses akan berulang untuk memilih angka pada pilih ruang sampai dengan angkanya benar. Dan jika pasien memilih salah satu dari ruangan tersebut, maka proses akan lanjut ke flowchart yang B. Jika pasien sudah memilih salah satu dari ruangan yang tertera, maka proses selanjutnya adalah memilih dokter. Pilihan dokter di sini yang pertama ada dokter spesialis anak. Jika pasien memilih iya, maka akan ditampilkan nominal sebesar Rp500.000 dan proses akan berlanjut ke penghitungan total. Begitupun selanjutnya sampai dengan dokter-dokter lainnya. Setelah pemilihan dokter, maka akan dihitung total biaya dari mulai ruangan sampai dokter. Jika sudah, maka pasien akan ditawarkan untuk mengisi ulang atau tidak. Jika pilihan iya, maka proses akan kembali ke memasukkan data diri di awal. Sedangkan jika pasien memilih tidak, maka prosesnya akan selesai keseluruhan.
Tampilan interface aplikasi antrian rumah sakit. Aplikasi ini kami rancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan pemilihan layanan rumah sakit secara digital. Terdiri dari 5 tampilan utama. Yang pertama, halaman awal, menampilkan nama rumah sakit dan tombol mulai. Yang kedua, input data pasien. Pengguna dapat mengisi data diri seperti nama, alamat, jenis kelamin, dan lama dirawat. Yang ketiga, pilih dokter. Menyediakan pilihan dokter berdasarkan spesialisasi. Yang keempat, pilih jenis ruangan. Pengguna memilih kamar rawat beserta harga per hari. Dan yang terakhir, ringkasan dan total biaya. Menampilkan data lengkap dan total biaya perawatan. Desain ini dibuat simple dan user-friendly, dengan warna yang lembut untuk memberikan kenyamanan visual bagi pengguna. Terima kasih. Thank you.